Sri Mulyani terbitkan aturan perjalanan dinas menteri dan ASN pada 2026 nginap di hotel 9,3 juta per malam per orang. Membaca ini kayak ditusuk jantung, kayak ditusuk paru-paru. Ini sakit loh Bu Suryani. Bagi rakyat Indonesia ini sakit loh. Menyakitkan ini loh. Bu Sri Mulyani, kau nggak main TikTok, nggak main sosmed kau. Nggak ada bawahanmu yang menyampaikan bahwa di Aceh ada orang kelaparan, di Papua ada orang kelaparan, di Sulawesi ada orang kelaparan. Nggak ada anak buahmu yang menyampaikan seperti itu. Nggak ada. Nggak ada anak buahmu yang mengatakan bahwa di Kalimantan masih ada anak gizi buruk, di Nias masih ada kelaparan, di Sumatera, di Sulawesi, di seluruh Indonesia masih ada orang tinggal di gubuk beratapkan langit, hujan, tidur bersama genangan air. Jangan terlalu mewah hidupmu Bu Sri Mulyani sehingga kau lupa ada rakyat Indonesia yang mencari 20.000 per hari, harus banting tulang, harus menangis. Jangan kau merasa Bu Sri Mulyani karena circlemu semua menteri-menteri, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, lalu kau lupa bahwa jutaan rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan tapi lahir di tanah yang kaya. Halo guys, ada berita dari menteri kesayangan kita nih Bu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa ada aturan baru soal perjalanan dinas menteri, menetapkan budget hotelnya 9,3 juta per malam. Aduh, saya rasa ya dengan segala macam pengabdiannya, kerja kerasnya, kesetiaannya kepada negara, kenapa budgetnya cuma segitu? Harusnya tuh budgetnya ya 50 atau ya sekitar 90 juta lah per malam. Kan gak begitu Bu. Salam. Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok tarif sewa hotel menteri maksimal 9,3 juta per malam saat melakukan perjalanan dinas luar kota. Aturan mengenai biaya penginapan perjalanan dinas bagi menteri itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026 yang diteken Sri Mulyani pada 14 Mei 2025. Dalam PKM itu, Sri Mulyani menetapkan tarif hotel untuk menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon 1. Besaran tarif hotel maksimal untuk menteri bervariasi tergantung lokasi. Yang tertinggi adalah biaya sewa hotel di Jakarta yang mencapai 9,3 juta per malam. Sementara terendah adalah Bengkulu yakni 2,1 juta per malam. Selain tarif sewa hotel, PMK itu juga memuat standarisasi biaya untuk perjalanan dinas menteri hingga pejabat eselon 1. Merujuk aturan tersebut, uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan berkisar 360.000 sampai 580.000 per orang per hari. Lalu uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk menteri atau wakil menteri 250.000 per orang per hari. Sedangkan uang harian perjalanan dinas luar negeri berkisar $347 hingga $792 per orang per hari. $792 per orang per hari. Sri Mulyani juga menyediakan ketentuan biaya transportasi dari atau menuju terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan sebesar 94.000 sampai 462.000 per orang per satu kali jalan. Ada pula anggaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang, rinciannya 18,6 juta untuk kelas bisnis dan 9,8 juta untuk ekonomi per orang. Sedangkan untuk tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri, anggarannya mencapai $12.127 untuk kelas ekonomi, $16.269 untuk kelas bisnis,
dan $23.128 untuk kelas eksekutif per orang pulang pergi. Anjay, enak amat jadi menteri, jadi pejabat. Bapak Prabowo, mana janjimu semua? Jangan menjadi pendusta Bapak Prabowo. Kau yang menjanjikan akan mengejar para koruptor sampai ke gurun Sahara, sampai ke kutub Antartika. Tapi kau bersedih Bapak Prabowo saat mengatakan ada menteri yang belum mendapatkan mobil dinas. Ayo para menteri, ucapkan dulu kalian bersedih melihat anak-anak gizi buruk, busung lapar. Masih ada daerah yang tidak punya akses air bersih. Berjalan kaki mereka menyeberang tali seling, bertaruh nyawa. Lalu kalian sibuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang memanjakan kalian. Diam-diam kalian merevisi undang-undang. Diam-diam kalian buat program-program supaya teman-teman kalian dapat jabatan. Kalian buat program-program, kami tahu itu program itu hanya untuk membuat posisi bagi teman-teman kalian. Ada kebijakan untuk rakyat? Tidak ada. Bahkan kalian membuat aturan supaya rakyat semakin terjepit, tidak bisa bergerak. Yang tidak bayar pajak tidak bisa mengurus paspor. Yang tidak bayar pajak usahanya ditutup. Bu Sri Mulyani, apakah kau tidak tahu ada hotel, ada penginapan 300.000? Bu Sri Mulyani, apakah kau tidak tahu di Indonesia ini banyak hotel-hotel 200.000? Apa langsung meninggal menteri-menterimu, ASN-mu kalau nginap di kamar 300.000? Bu Sri Mulyani, kalau kalian tidak mau hidup susah seperti yang dirasakan rakyat Indonesia, mundur. Bapak Prabowo. Buat kalian juga aparat-aparat TNI Polri, jangan hianati bangsa ini. Jangan hianati Jenderal Sudirman. Jangan hianati para pahlawan. Luar biasa kalian, luar biasa. Wajar di suatu daerah timbul pemberontakan. Wajar di suatu negara timbul pemberontakan. Seperti Suriah, lihat hancur-hancuran mereka kan. Tapi harus mereka jalani itu. Harus mereka pilih hancur-hancuran demi menembangkan kekuasaan yang zolim. Lihat Afrika. Perang saudara. Pejabat-pejabatnya hidup mewah. Apakah kalian menginginkan Indonesia seperti itu? Jangan injak-injak rakyat. Rakyat juga bisa melawan. 270 juta lebih rakyat Indonesia. Siapa yang bisa menghentikan kalau rakyat sudah marah? Bu Sri Mulyani, jangan terlalu mewah hidupmu sehingga kau lupa ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Udah nggak bener lagi negara ini, nggak bener lagi negara ini, nggak bener lagi. Dulu aku salut samamu Ibu Sri Mulyani, dulu aku salut. Tapi sini ku bisikkan Bu Sri Mulyani, di seluruh daerah di Indonesia ada kok penginapan hotel yang kamarnya 300.000, 350.000, udah enak kok, udah enak kok, udah enak kok. Kalau menterimu nggak mau, kalau ASN nggak mau di situ, ya suruh mundur, nggak usah berangkat. Ya, Bu Sri Mulyani, lihat dulu ke bawah. Bawahanmu suruh dulu survei ke bawah. Kalian lupa. Tapi sebenarnya penyebab kalian lupa itu karena kalian setiap acara di hotel bintang 5, setiap ada acara hotel bintang 5. Padahal ada gedung serbaguna yang budget 5 juta. Kenapa nggak kalian pakai itu? Tapi kalau kalian kampanye selalu mengatasnamakan rakyat, peduli rakyat. Ibu yang selalu mengatakan pajak untuk membantu negara. Ayo rakyat bayar pajak. Berak kena pajak. Minum pun kami kena pajak. Minum kami kena pajak.
Beli air minum kami kena pajak. Apapun dipajakin. Seperti kata Ahok, warisan pun dari orang tua kita ketika balik nama dipajakin. Lalu kalian membuat aturan-aturan yang memanjakan kalian. Kalau badanku ini bisa menjadi bom, kalian dengar ini ya. Ya, buat pemerintah Indonesia, kalau badanku ini bisa menjadi bom dan bisa menjamin meruntuhkan suatu gedung yang isinya para koruptor, mau aku. Aku mau mati syahid, mati martir, aku mau. Aku mau demi Tuhan, demi Tuhan. Bahkan jika malam ini ada yang menculikku dan menghabisiku, aku siap. Udah risikoku itu. Udah risikoku itu. Bahkan ada nanti muncul lagi orang-orang yang sebelum-sebelumnya sudah merasakan kok. Marsinah, Munir, dan yang lain-lainnya udah merasakan kok. Kenapa kita harus takut? Nenek moyangku dulu nggak takut menghadapi Belanda bersenjata lengkap. Nenek moyang kita dulu nggak takut demi mengusir penjajah yang bersenjata lengkap, pakai pesawat tempur, panser, senapan mesin, bom, pedang. Mereka nggak takut. Nenek moyang kita nggak takut. Dulu aku mengidolakanmu, Ibu Sri Mulyani. 9,3 juta per malam, satu per orang loh. Padahal nanti kalian kunjungan dinasnya cuma 3 jam, tapi kalian buat 3 hari 3 malam.